Maaf, keluarga besar maupun shalom, anugerah Tuhan. Kalau kita perlu berkumpul hari ini bagi ibadah perdana supaya Tuhan memberkati kita maju dalam semua kegiatan pelayanan kita. Amin. Ya, maaf yang ikuti di rumah lagi ribut, sebentar ya biar dia tenang dulu. Baik. Ya, nanti kalau sudah agak tenang dia tenang juga. Baik. Oke. Ya. Nah, sudah mulai tenang dia. Bentar ya. Saya ingin berikan pertanyaan dulu kepada kita semua. Mungkin pertanyaan ini agak rasa aneh atau asing. Tapi kita harus belajar dan mengakui. Setiap kali kita mendengar kata Tuhan, itu jujur di benak kita muncul apa? Saya percaya masing-masing kita pernah ditanya anak-anak kita. Ya, mungkin ada di antara kita juga waktu kita masih kecil pernah bertanya kepada papa mama kita begini, Tuhan itu siapa? Pernah gak anak kita tanya seperti itu? Nah, ada yang jawab. Mungkin waktu kita masih kecil kita juga pernah bertanya seperti itu. Tuhan itu apa? Anak kecil loh, banyak beri pertanyaan. Ini dalam minggu ini sudah 3 kali saya dikejar oleh salah satu cucu saya. Baru umur 4 tahun. Berapa kali ikut ke pernikahan. Saya berkati nikah, dia ikut bersama orang tuanya. Pertanyaannya itu, Opa, kenapa pengantin laki mesti dikasih bunga di kantong baju jasnya? Ayo jawab apa itu. Saya sudah 3 kali jawab, dia nggak puas. Nah, kalau dia menyatakan nggak puas, dia selalu berkata, bukan itu. Lah, ini mau gimana lagi? Maka itu betul kata Tuhan Yesus. Belajarlah kepada siapa? Anak-anak. Jadi jangan anggap remeh apa yang dipikirkan anak-adik. Jangan gerak adik. Oke. Kok ada yang gerak dia ributnya. Jangan anggap remeh pertanyaan anak-anak. Sebab pikiran anak-anak itu masih polos dan tulus, betul atau tidak? Nah, sekarang kita harus tanya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Ini harus tahu dalam hidup kita. Apalagi kita yang dari kecil sudah Kristen. Apalagi kita di Maluku sudah punya istilah, lahir potong tali pusat pakai Alkitab lagi. Nah, tapi sesungguhnya kita harus mengakui banyak kali dalam hidup kita tuh belum kenal siapa dia sesungguhnya. Saudara, dampak kita tidak pernah kenal Tuhan yang sesungguhnya. Maaf, dampak kita belum kenal Tuhan yang sesungguhnya itu pasti satu. Adik, kamu sekarang ngitung di situ aja ya, jangan balik lagi ya. Ntar ribut dia. Dia lagi ngitung jumlah orang. Oke. Betulnya nggak ada yang kelewatan ngitungnya. Dampak yang pertama, kalau Tuhan kita belum kenal, walaupun hari-hari kita panggil dia dalam doa, dalam apa saja. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ketika ada banyak kesulitan, tantangan dalam hidup kita, biasanya kalau saya nggak berkata pasti, kita cari seseorang yang punya kepintaran. Ngerti nggak maksud saya? Ada nggak itu terjadi di dalam hidup kita sebagai yang ngaku orang Kristen, potong tali pusat pakai Alkitab? Ketika ada hal-hal yang sulit, kita lari kepada orang yang punya batu ini, punya akar itu, punya kekuatan ini. Saudara, padahal tertulis di perjanjian lama, jangan ada ilah
dan Tuhan lain di hadapanku. Masih ingat hukum yang pertama itu? Tapi nggak bisa dipaksa. Kalau orang itu walaupun rajin ke gereja, walaupun sudah pelayanan, kalau belum kenal Tuhan itu siapa. Kita bisa pakai kalimat ini, wajar kalau dia cari yang lain. Karena dia nggak tahu, nggak kenal siapa Tuhan itu. Mari kita buka ayat pertama ini. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama per kalimat, saya akan uraikan. Hosea 6 ayat 3. Pak Ernest, kalau yang atas ada kata with, tolong ditekan with-nya. Enggak ada. Ada tuh, banyak, enggak. Udah? Hosea 6 ayat 3. 1, 2, 3. Stop dulu. Ini firman Tuhan. Maaf, dia tidak mengajak kita beribadah. Dia pertama kali mengajak kita untuk mengenal dia. Yang di bawah, wave. Nah, itu dia wave. Banyak toh? Agak maju Pak Ernest. Agak maju gak apa-apa. Nah, tarik. Saudara, maaf, saya harus ngomong. Dua bapak ini mau kemana? Oh, cari kursi. Ini ada kursi bisa diambil di sini. Gak apa-apa ya, diambil kursinya di sini. Dia berdoa, jauh-jauh nanti firmannya hilang, nggak dengar. Oh, ada banyak di luar. Oh ya. Maaf, ini mungkin kedengarannya kan nggak enak. Mengapa Bapa di surga tidak mengajak kita berdoa, tidak mengajak kita beribadah, tapi Dia berfirman, marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Dia. Maaf, saudara percaya orang yang rajin beribadah sesuai firman ini belum tentu kenal Tuhan. Boleh nggak saya berkata seperti ini? Lalu saya tanya, boleh tidak? Nah, ternyata orang yang rajin beribadah, maaf, belum tentu dia mengenal. Beda antara tahu dan kenal. Betul? Semua kita sebagai warga negara Indonesia tahu presiden kita? Kalau nggak tahu ya terlalu Tapi pertanyaannya, kenal atau tidak? Walaupun presiden pernah kena BIRI sekali saja, kita nggak kenal. Lu ya atau tidak? Tahu. Maka itu kalau pertanyaan saya pertama tadi, apakah apa yang muncul di benak kita tiap kali kita mendengar kata Tuhan disebut? Ternyata ibadah tidak menyebabkan kita mengenal Dia. Marilah, diajak loh ibu bapak saudara-saudara, marilah kita mengenal Dia dan berusaha dengan apa? Sungguh-sungguh. Jadi serius, nggak main-main. Berusaha sungguh-sungguh. Ngapain? Mengenal Dia. Saudara perhatikan firman ini. Sekarang saya balik dulu, nggak usah Tuhan. Kalau saudara kenal sebuah produk obat lah contohnya, merek A. Misalnya dari opa oma kita sudah pakai obat itu. Sampai mama papa kita pakai obat itu. Om tante kita pakai obat itu. Berarti kita kenal nggak obat itu? Nah, apa yang terjadi ketika kita kenal obat itu yang sudah dipakai oleh opa, oma, papa, mama, om, tante kita? Kalau kita ngalami sesuatu, sakitlah ngomong. Muncul apa di hati kita ketika obat itu disebut? Percaya.
Maka itu lihat kalimat berikut. Apa yang terjadi setelah ajakan Tuhan kita turuti? Marilah kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Dia. Kata apa pertama? Ayo baca di Alkitab saudara. Kata apa yang pertama muncul? Ia pasti. Stop dulu. Ini dahsyat sekali. Ia pasti. Dan ngerti gak maksud firman ini? Pasti. Kalau kita mendengar orang menyebut kata Tuhan, dan kita mengikuti ajakan Tuhan lewat Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Dia. Maka yang muncul kepastian tentang Dia yang sudah kita kenal. Saya kembali ke obat tadi. Ternyata ada teman baik kita. Ya, ada teman baik kita. Ketika dia tahu ada yang sakit di keluarga kita, terus dia nawari obat yang lain yang kita nggak pernah kenal. Jujur, kalau kita sudah pasti kenal obat yang pertama dari opa, oma dan semuanya, terpengaruh dengan tawaran obat yang berikut? Tidak. Tanggal 7 Februari 2 hari yang lalu, kami masih ada di Biak. Ada KKR di lapangan Cendrawasih. Terima kasih, dia ingat betul. Ibu Tani ingat. Luar biasa. Tapi paginya tanggal 7 ada seminar. Diadakan di GKI Ebenezer di Ridge. Hadir banyak. Nah, setelah sesi saya ajak tanya jawab. Seorang majelis, Pak Korowa, menanyakan dengan tegas sampai semuanya kaget. Oh, suaranya besar sekali. Apa perlu setelah 165 tahun Injil kita peringati di tanah Papua, di sekolah-sekolah ada pelajaran agama tentang Injil? Saya pikir pertama ini Bapak ini mau tanya soal apa. Ternyata saya kecewa. Anak-anak kita yang belajar agama di sekolah-sekolah kita tentang Injil, hidupnya gak berbadanan dengan Injil. Lihat mereka. Oh, saya nangkap. Lalu dengan tegas, tolong Pak Pendeta Daniel jawab. Mumpung ini banyak majelis, banyak hamba Tuhan, bisa dengar. Saya kaget juga tiba-tiba ditanya sekeras itu. Roh Kudus beri saya hikmat. Saya setuju dengan Pak Korowa. Injil gak bisa dipelajari di sekolah. Saya bilang, Injil yang benar, yang bisa diterima oleh anak-anak kita, kalau papa mama di rumah mempraktekkan Injil. Betul atau salah kalimat ini? Karena anak-anak itu sangat tergantung dengan kita. Apa itu Injil? Lihat Korintus. Kitab Korintus 1 Korintus 15 ayat 3. Nggak usah dibaca, saya cuma sebut. Berita pertama Injil adalah pengampunan. Betul tidak? Ya toh, pengampunan dosa. Itu berita yang pertama. Nah, bagaimana anak-anak akan tahu Injil yang isinya pengampunan kalau di rumah mereka melihat kita rajin bertengkar? Betul atau salah kalimat ini? Mereka bisa dengar di sekolah minggu, mereka bisa dengar di sekolah, mereka bisa dengar pendeta khotbah tentang pengampunan. Tapi ketika sampai rumah, mereka nggak lihat papa mama praktek itu. Maka di benak anak-anak akan muncul Injil bohong, karena papa mama tidak melakukan. Kira-kira saya berkata betul atau salah? Nah, begitu pula Tuhan. Jangan ajari anak-anak. Tuhan seperti apa? Lihat gambar Yesus. Wah, lebih ngawur lagi itu. Setuju saya ngomong ini? Bukan. Lihat salib itu? Bukan. Yakinkan anak-anak kita melihat Tuhan di hidup papa mamanya. Ini serius. Pasti. Ini kata penting. Coba kita buka 2 Tawarik 20.
Ya, 2 Tawarikh pasal 20. Ayat 3, kalimat pertama. Ada seorang raja namanya Yosafat. Hebat raja ini. Apa kalimat pertama? 2 Tawarikh 20 ayat 3. Maka, ayo baca. Maka Yosafat menjadi takut. Nah, ada apa dia takut? Ayat 1 dan 2 memberitahu kita, tiba-tiba 3 pasukan besar dari 3 kerajaan menyerang kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Wajar nggak walaupun dia raja kalau tiba-tiba ada musuh besar takut? Wajar. Seperti kita juga. Papa mama perhatikan. Tuhan akan dilihat jelas di hidup anak-anak kita sampai mereka tua, sampai kita sudah nggak ada lagi di dunia karena kita meninggal. Percayalah anak-anak kita nggak akan goyah imannya, karena sejak kecil mereka belajar kenal Tuhan lewat papa mamanya. Ketika Yosafat takut, ketika papa mama ada masalah, ingat, bukan bagaimana jalan keluar atas masalah itu, bukan. Yang paling penting, dengar kalimat saya ini. Reaksi kita terhadap ketakutan dan masalah itu bagaimana? Nah, reaksi yang bagaimana itu yang anak-anak kita lihat. Ngerti maksud saya, saudara? Apa reaksi Yosafat ketika dia takut? Mengambil, baca. Nah, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ayo kita pakai logika. Seorang kepala negara, seorang raja, negara diserang musuh. Logikanya ada 2. 1, rapat koordinasi. Itu enggak melibatkan semua penasihat panglima perang. 2, minta bala bantuan kerajaan sebelah. Tapi raja ini luar biasa. Keputusannya adalah mencari Tuhan. Dan nanti saudara baca sampai selesai ya, nggak mungkin di sini karena waktu. Akhirnya peperangan itu dimenangkan dengan cara yang unik, nggak pakai senjata, pakai pujian. Kok bisa? Sekarang kita lari ke 2 Tawarikh 17. Mengapa raja yang muda ini ketika menghadapi masalah reaksinya hebat, mencari Tuhan? Papa mama, ketika di hidup kita ada banyak masalah, wajar nggak kalau hidup kita banyak masalah? Sekaya-kayanya orang kaya tetap ada masalah? Tetap. Nah, ketika kita, papa mama ada masalah, anak-anak itu tahu dan merasa, betul tidak? Nah, ketika anak-anak tahu dan merasa kita sedang masalah, mereka nggak bisa apa-apa, namanya anak-anak. Tapi mereka ngelihat reaksi kita bagaimana. Izinkan saya menceritakan kerusakan bangsa Indonesia. Saudara, saya mau katakan, yang merusak pejabat negara itu orang-orang kaya. Setuju tidak saya ngomong ini? Loh, saya tanya iya atau tidak? Para pejabat dirusak oleh orang-orang kaya dengan suap untuk membelokkan hukum. Dan celakanya, nggak sedikit orang kaya Kristen yang merusak pejabat Indonesia ini. Itu fakta. Betul ya Bu? Itu fakta. Nah, saya ambil contoh Indonesia. Ketika anak-anak tahu papa mamanya ada masalah, tiba-tiba papa telepon. Anak-anak gak tahu ya ditelepon siapa. Datanglah seorang pejabat. Anak-anak gak tahu papa ngomong apa pejabat itu. Kasak-kusuk. Pejabat pulang. 3 hari kemudian papa berkata, puji Tuhan anak-anak, masalah kita selesai. Jangan puji Tuhan, puji pejabat. Pejabat yang nolong kok. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Catatlah, seumur hidup anak kita, dia akan belajar. Oh, Tuhan itu pejabat. Ada orang tua dengan model lain, karena duitnya banyak. Ada masalah. Orang tua panik, anak-anak panik. Anak melihat orang tua bilang apa? Tiba-tiba datang seorang, dan di atas meja tumpukan uang begitu banyak. Lalu orang itu bawa uang itu pergi. Berapa hari kemudian
masalah selesai. Jangan bilang puji Tuhan, puji uang. Maka anak-anak akan belajar, oh begitu cara menyelesaikan masalah. Maka itu saya katakan, Tuhan tidak bisa dijelaskan lewat teologi kepada anak-anak. Kalau kita menjelaskan Tuhan dengan istilah teologi, nggak sampai 3 menit anak itu lari, karena pusing dengar. Lu ya atau tidak? Buat anak-anak, Tuhan itu dilihat dari hidup siapa? Orang tuanya. Kok bisa Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan? Dia belajar dari siapa? Udah? 2 Tawari 17 mulai ayat 1 kita baca sama-sama dengan cepat. 1, 2, 3. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, Raja Asa itu papanya. Terus setelah menggantikan Raja Asa sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Wajar, semua pemerintahan baru pasti begitu. Terus dengan menempatkan tentara di sana. ya, dengan menempatkan pasukan. Lanjut terus. Iya, berkumpul di Yerusalem. Udah? Ayat berapa sekarang saya nggak lihat? 3 terus. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Nah, ini yang penting. Ibu bapak, tidak salah kita sebagai orang tua memikirkan masa depan anak. Kalau bisa anak 3 kita bisa tinggalin 3 rumah. Wajar namanya papa mama. Tapi saya pesan, kalau kita punya uang banyak, maaf ya saya ngomong, anak-anak pasti baik, tapi mantu-mantu belum tentu. Lu ngerti gak kalimat ini? Maka itu banyak orang kaya, orang tua masih hidup, sudah ribut karena mantu-mantu punya kepentingan. Nggak salah, memang itu hidup. Maka itu firman ini, ambillah keputusan, warisan terbaik buat anak-anak kita bukan kekayaan, bukan materi, tapi penyertaan Tuhan di hidup mereka. Amin. Kalau semua kita ayah ibu berhasil meyakinkan anak-anak, yang buat kamu sukses bukan uang papa mama, tapi kamu takut Tuhan dan Tuhan menyertai. Masih ingat Timotius? Kenapa Alkitab menulis sejarah? Timotius adalah hamba Tuhan yang termuda dalam sejarah gereja perjanjian baru, betul? Karena Paulus berkata di 2 Timotius 1 ayat 5, aku melihat iman nenekmu Lois dan iman ibumu Eunike, dan iman itu aku lihat sekarang di hidupmu. Ayah ibu, berbahagialah kita kalau kita meninggalkan warisan iman. Maka satu hari kalau Tuhan panggil kita, kita mati langsung merem, gak melek sebelah. Kenapa melek sebelah? Karena mikir, anak-anak ribut terus sebelum aku mati. Mantu-mantu, sedih gak? Dan Tuhan menyertai Yosafat. Karena, ada kata karena gak di situ? Ada kata karena gak? Nah, adik, itu penting. Kata karena ini penting. Artinya apa kata karena? Ya, bukan itu. Artinya apa? Sebuah kalimat yang panjang dan dipisah dengan satu kata karena. Artinya? Iya. Kebalikannya, penyebabnya. Maka itu kalau kita baca Alkitab yang teliti. Banyak orang baca cuma kejar setoran. Wujud 5 pasal selesai. Bukan begitu. Tapi dinikmati seperti kita makan ikan. Ya, ini selama Steve berjalan dengan saya ajar makan ikan. Dia tuh takut makan ikan karena takut durinya. Lu harus hati-hati kok makan ikan, nikmati betul. Apalagi suka makan kepala, masih dimakan semua. Kan dipisahkan satu persatu. Seperti itu kita belajar firman. Karena jadi kata karena ini yang membuat kita mengerti kenapa Yosafat disertai Tuhan. Karena apa? Nah, Yosafat hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. Tolong ya, saya kasih PR kepada ibu bapak dari Muhammad Shalom. Saya belum sempat ngitung dari Daud ke Yosafat itu berapa generasi. Saya belum hitung. Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Nah kan aneh. Zaman itu sudah ada foto belum?
Belum. Berarti Yosafat pernah lihat nenek moyangnya, leluhurnya Daud nggak? Tidak. Buku-buku belum ada. Nah pertanyaannya, dari mana raja ini bisa mengambil keputusan mengikuti jejak leluhurnya dari Daud? Kira-kira dari siapa? Cerita papanya. Cerita orang tua. Dari opa, oma, ke anak, ke cucu, ke cicit. Maka itu papa mama, saya ulangi lagi. Anak-anak kita kenal Tuhan bukan karena diibadah, bukan karena baca buku teologi. Kalau anak-anak kita kenal Tuhan di buku-buku, berarti cuma teori. Tapi kalau anak-anak kita bisa kenal Tuhan lewat hidup papa mamanya, anak-anak yakin. Dan Yosafat tidak apa? Kalimat berikut. Dan tidak mencari Baal. Nah, tidak mencari Baal. Kalau zaman sekarang Baal itu apa? Narkoba, pornografi, betul? Hal-hal yang merusak generasi ini. Saya sering berkata kepada banyak orang, apalagi saya sebagai pendidik juga. Kapan itu sekolah kita di Nabirit TK Sekina mengadakan pertemuan orang tua murid. Nah, saya jadi pembicara. Saya bilang gini ya, anak-anak yang main HP terus dengan game sampai makan aja nggak bisa stop, awas, itu jahat. Nah saya bilang yang salah pasti orang tuanya. Dengar baik-baik ya. Loh kenapa kok orang tua salah? Selama anak-anak nggak bisa jadikan papa mamanya sebagai mainan, maka anak-anak cari HP kita saja. Lu ngerti nggak kalimatnya? Loh betul? Kalau buat anak-anak papa mama bisa jadi mainan, anak-anak nggak butuh yang lain. Kok nggak ada yang amin sih? Maka itu walaupun kita sudah umur segini di depan anak-anak, tetaplah lucu supaya mereka bisa main-main dengan kita. Kenapa di dalam nggak ada suara Pak? Oh begitu, betul. Karena papa mama pegang HP juga. Serius, sudah lebih 10 tahun ini saya mengajar. Saya ngajari anak-anak. Papa mama kalau mau tidur malam tidak boleh masuk kamar bawa HP. Itu merusak hubungan. Setuju saya ngomongin? Dari pagi sampai sore HP terus. Malam waktunya tidur jangan masuk kamar bawa HP. Setuju saya ngomong ini? Anak-anak setuju kalian? Kapan papa mama ada waktu cerita? Yang satu sudah tidur nyenyak sekali, tiba-tiba terganggu karena di samping tertawa. Maaf. Ada nggak yang seperti itu? Maaf. Nanti malam ya, kamu cek HP papa mama. Serius, kita boleh sambil guyon. Maka itu kenapa ibu? Kenapa? Gimana? Baca renungan? Alasan. Baca renungan alasan. Nah, renungannya cuma sekali dibuka setelah buntutnya itu. Sudah Bu, jangan baca renungan. Setuju? Jangan bawa HP. Waktunya kita sebagai suami istri seharian sudah capek kerja. Stop. Ini barang kecil ini jahat, ada setannya, saudara. Percaya. Kok kita tidak menempatkan dia. Jadi taruh mana HP sebelum kita tidur? Taruh dapur. Jangan bawa masuk kamar. Serius, di situ papa mama berdoa bersama, cerita. Ya adik, nanti ya kamu malam cek papa mama ya. Adik ya, kamu cek. Kalau papa mama marah, lapor Om marah pada papa mama. Oke? Tidak mengikuti Baal-Baal, ilah pada zaman itu. Kalimat terakhir, ayat itu bagus. Yaitu terus. Oh bukan, sebelum itu. Nah, melainkan mencari Tuhan yang disembah bapaknya. Jadi kalau saudara ingin tahu rahasia 2 Tawarik 20, mengapa Yosafat bisa sehebat itu? Karena Yosafat selalu mengikuti Tuhan yang disembah bapaknya. Itulah Tuhan Israel. Jadi Yosafat gak terpengaruh. Serius papa mama. Anak kita akan kenal Tuhan bukan di sekolah minggu.
bukan di kelas-kelas agama Kristen sekolah, bukan waktu ibadah gereja. Biar anak kenal Tuhan di rumah, mengikuti ajakan Tuhan. Marilah kita ngapain? Mengenal Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal. Maka ia pasti muncul seperti fajar. Kenapa Yahweh Tuhan tidak memberi ilustrasi pohon atau hujan atau apa? Kenapa fajar? Waktu saya merenung itu saya kagum. Hari apa ya? Nabiri ada halilintar. Ini sampai TV kami di asrama rusak. Lalu apa listrik di sekolah rusak. Hari apa ada halilintar rame petir? 3 hari yang lalu ya. Ya, bayangkan. Mengerikannya sebuah malam badai besar. Fajar pernah telat nggak muncul? Tidak. Ya sudah. Papa kita menggambarkan dirinya. Kalau kamu sudah kenal aku, pasti aku akan muncul seperti fajar. Fajar itu nggak pernah bohong. Kalau hujan bisa bohong. Kadang pernah lihat mendung gelap, nggak hujan, bohong dia. Hujan rintik-rintik, kita tunggu terus, nggak jadi. Fajar yang nggak pernah bohong. Waktu saya merenung ayat ini, Papa kita itu luar biasa. Kok bisa ya? Dia menggambarkan muncul seperti fajar. Karena kita kenal. Bayangkan ibu bapak, kalau kita seperti itu di rumah, maka Tuhan akan nyata nggak di hidup anak-anak kita? Nyata. Maaf, saya akan membawa bagian terakhir. Tapi saya nggak ingin ada perdebatan teologi. Tidak. Dan saya tidak pernah membantah atau apa teologi doktrin, tidak. Maka itu kalau saya tidak pernah membantah doktrin apa saja saya belajar. Saya minta ibu bapak yang belum bisa terima fakta ini, saya minta ibu bapak juga nggak bantah saya. Dengar dulu. Kita buka Kejadian 1:26. Saya bersyukur kepada Bapa di surga memberikan hikmat ini. Kejadian 1:26. Kenapa Tuhan bisa dikenal? Lewat papa mama, bukan lewat buku-buku, lewat ibadah sekolah minggu, ibadah minggu, lewat teologi. Karena memang firman-Nya ngajar begini. Sudah baca sama-sama? 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Stop dulu. Ayat ini saya nggak pernah pelajari khusus. Sebelum sampai suatu saat tahun 78, saya pelayanan ke daerah Pasuruan di Jawa Timur, di mana kabupaten ini satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang perdanya nggak bisa diganti. Saya nggak tahu sampai kapan. Tidak boleh ada gedung gereja di Kabupaten Pasuruan. Itu sudah dari berapa puluh tahun lalu. Nah, saya sharing pada berapa orang muslim. Kaget mereka. Saya nggak nyangka reaksi mereka begitu keras mendengar kata kita. Hah? Jadi Tuhan Bapak berapa? Saya kaget. Karena saya tahu ini firman, saya nggak pernah menyelidiki. Saya mati kutu, saya KO, nggak bisa ngomong. Baiklah kita. Nah, di dalam doktrin gereja jelas itulah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi saya nggak puas. Nah, dari situ saya belajar. Siapa ini? Kenapa kita? Padahal Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Elohena echad. Tuhan itu satu. Lah kok kita? Saya punya seorang guru namanya Yesaya Sunarso dari Magelang. Beliau sudah meninggal. Dia guru Alkitab yang saya paling segani, saya hormati. Dia berkata begini. Daniel, Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa perlu dibantu oleh buku yang lain. Kira-kira setuju gak kalimat ini? Alkitab itu satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri, nggak perlu dibantu buku yang lain.
Nah sejak itu saya pakai teori itu. Waktu saya di Belanda, di sebuah gereja di kota Leiden, masuk saya ada tulisan. Saya belum pernah ketemu tulisan itu di manapun juga. Begini tulisannya. Alkitab adalah satu-satunya buku. Siapa saja yang membaca dia, maka dia akan membaca orang yang membacanya. Bagus nggak kalimat itu? Luar biasa. Maka itu Yakobus berkata, ini cermin. Betul nggak? Firman ini cermin. Nah, terus di mana saya bisa dapat penjelasan kita ini siapa? Ternyata penjelasannya ada di Alkitab juga. Gak usah cari buku-buku yang lain. Mari kita buka ayat 27-nya. Siapa kita? Kejadian 1 ayat 27. Di situ kata kita itu ketemu. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ya stop dulu. Maka Tuhan menciptakan manusia. Tuhannya tunggal atau jamak? Tunggal. Terus, maka Tuhan menciptakan manusia. Terus, menurut gambarnya diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Terus, saudara lihat kenapa satu ayat pendek ini ada 3 kali kata pengulangan. Diciptakan menurut rupa gambarnya. Diciptakan menurut rupa gambarnya. Berarti ini penting nggak kalau sampai diulangi 3 kali? Nah, di sini jawaban kita. Maaf, doktrin berkata Tuhan itu laki-laki karena Bapa kami dalam surga. Itu doktrin. Tapi masalahnya, perempuan itu gambar Tuhan atau bukan? Gambar Tuhan. No, katanya Tuhan laki-laki. Nah, ngerti nggak sekarang? Ketemu masalah nggak di sini? Kalau Tuhan laki-laki, lah perempuan ini gambarnya siapa? Tuhan nggak punya tetangga loh. Diciptakannya manusia menurut gambar rupanya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya menurut gambar. Maka begini penjelasannya. Coba suami istri saya pakai hukum Efesus 5. Begitu suami istri laki perempuan menikah, mereka 2 atau 1? 1. Kejadian 2 ayat 24 20 ya 24. Maka mereka bukan lagi 2 tapi 1. Nah, sekarang suami istri yang lagi berdua, tidak ada orang lain termasuk nggak ada anak-anak. Kalau 2 orang ini lagi ngomong sendiri, pakai kata ganti orang keberapa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Ngomongnya apa? Kita. Nah, jadi kita ini bukan jamak, tetap satu. Nah, Tuhan tidak berjenis kelamin, gender. Dia itu Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Papa dan Mama. Untuk menggambarkan Papa, dia ciptakan laki-laki. Untuk menggambarkan Mama, dia ciptakan perempuan. Maka itu Kejadian 2:18, coba baca apa firman-Nya. Kejadian 2:18, manusia itu nggak akan baik kalau tidak menikah. Kejadian 2:18. Kenapa harus menikah? Supaya lengkap gambar Tuhan. Jadi Tuhan akan dilihat oleh anak-anak di hidup papa mamanya. Tapi saya nggak puas. Saya cari, saya minta. Itulah, Alkitab adalah satu-satunya buku yang akan menerangkan dirinya sendiri. Ketemu, saudara. Buka Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Lagi sekali bagi ibu bapak yang sudah tahu sebuah doktrin ini nggak cocok, jangan bantah dulu, ya. Kalau saudara nggak setuju nggak apa-apa, nggak usah ngikuti. Tapi saya minta rendah hati. Kalau Alkitab ini yang menjelaskan, walaupun di otak kita nggak cocok, saya harap kita menerima. Kita lawan otak kita. Udah Ulangan 32. Maaf, sebelum saya bacakan, kita baca. Musa
Itu kalau memanggil Tuhan itu gunung batu, betul nggak? Daud juga begitu, batu karang yang teguh. Itu Tuhan. Nah, apa kata Musa tentang Tuhan? 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Siapa gunung batu itu? Tuhan. Gunung batu yang memperanakkan engkau. Saya tanya, kalau Tuhan itu memperanakkan, dia papa atau mama? Loh, kok suara ragu-ragu? Ini firman, Pak. Mama. Telah kau lalaikan. Lanjut. Telah dan telah kau lupakan yang melahirkan engkau. Papa atau mama? Mama. Sampai saya ketemu seorang tokoh gereja di Indonesia, orang Jerman. Saya nggak akan lupa, 1 Oktober 89. Ibu Pendeta Dorothy Immanuel Marx. Dia dosen ITB, dosen UI. Dia orang Jerman, warga negara Indonesia. Dia dosen di STT Proklamasi Jakarta. Dia pendeta lebih dari 30 tahun di GKI Cibunut, Bandung. Belum lama, Januari 2016 dia meninggal dalam usia yang lanjut 90 tahun lebih di Depok, Bogor meninggal. Saya respect dengan hamba Tuhan ini. Nah, suatu hari waktu kami pas sama-sama melayani retreat mahasiswa, saya pembicara, Ibu Dorothy juga pembicara. Nah, saya diskusi tentang adat istiadat Israel. Dia asli Yahudi, kelahiran Tübingen, Jerman. Tapi dia cinta Indonesia. Maka itu saya nggak pernah panggil kata Allah lagi. Dari dia saya belajar. Karena Allah itu Tuhannya orang Muslim. Harga yang punya Tuhan. Nah, salah satu diskusi kami tentang nama El Shaddai. Yang bisa bahasa Ibrani, cari. Nah, Ibu Dorothy nerangkan. El Shaddai, L-nya Elohim, Shaddai, itu kalau diterjemahkan Elohim yang berbuah dada banyak. Ngerti artinya? Jadi El Shaddai itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa, salah. Justru El Shaddai itu menggambarkan Tuhan itu ibu. Karena dia menyusui kita. Saya jabat tangan Ibu Dorothy. Terima kasih Ibu Dorothy. Saya lama cari ini. Dalam kitab Yesaya dia pernah berkata, kalau ada ibu yang bisa melahirkan anak yang dilahirkannya, aku Tuhan yang gak pernah melupakan engkau. Jadi siapa kita di ayat 26 Kejadian 1? Jawabannya Papa Mama di surga. Mengapa? Baca Malaki 2:16, kalimat pertama saja. Ayo baca Malaki 2:16 supaya kita makin lengkap dan jelas. Tidak ada Tuhan di jagat raya ini yang pernah berfirman setegas ini. Tidak ada buku agama apapun dan tidak ada buku apapun yang pernah ditulis oleh manusia yang ada tulisan Malaki 2:16 sebelum Matius, kitab terakhir perjanjian lama. Gak ada. Satu-satunya buku di dunia, bahkan satu-satunya kitab suci agama yang ada tulisan ini. Sudah baca? 1, 2, 3. Stop. Tuhan Israel. Sebab aku membenci perceraian. Maaf, kalau bicara agama, satu-satunya pernikahan yang tidak bisa cerai, bukan tidak boleh. Saya harus tahu bedanya tidak boleh dan tidak bisa. Beda nggak tidak boleh dan tidak bisa? Ya. Kalau boleh masih bisa. Kalau tidak bisa, ya nggak bisa. Nggak boleh. Satu-satunya pernikahan yang nggak bisa cerai cuma pernikahan Kristen. Katakan amin. Karena ini hukumnya. Waktu saya di Jerman, kalau ada yang kenal Bapak Bram Soplantila, beliau masih ada nggak ya? Ya, pernah jadi mantan ketua Sinode GPM. 4 tahun saya bersama-sama beliau di Jerman. Dari tahun 83 sampai 87. Pak Soplantila tinggal di Wuppertal. Dan saya sering nginap di rumah misi di Wuppertal. Saudara, tahun 90 pas pesat pertama kali masuk Ambon,
Ternyata Abram jadi ketua sinode. Wah, ketemu lagi. Nah, waktu saya lama di Jerman, 4 orang, 3 orang Indonesia, teolog ini ya, maaf, oh enggak ya, 1 orang Jerman mendebat saya tentang ayat ini. Dia bilang Tuhan, karena mereka sering dengar saya khotbah, ternyata Tuhan Bapa itu sangat tidak humanis. Mereka ini 4 orang humanisme. Mereka menyetujui, maaf, homoseks. Ya kalau memang dilahirkan begitu, masa kita tolak? Nah ini salah sudah. Nggak ada Tuhan melahirkan orang homoseks, nggak ada. Itu pilihan, betul tidak? Nah maka itu, ya karena humanis ya udah. Terus dia ngomong gini, baca ayat ini. Loh, ini nggak humanis. Sekarang Pak, tolong jawab. Kalau mereka dua sudah nggak cocok, kejam nggak kalau kita paksa nggak boleh cerai? Waktu mereka nerangkan tentang faham humanisme, pikiran saya terganggu, saudara. Betul yang mereka katakan, ayo ngomong. Kalau nggak cocok, jahat nggak kita paksa tinggal bersama. Tapi saya percaya Tuhan saya nggak pernah salah berfirman. Akhirnya Tuhan beri jawaban. Sampai kapanpun tidak akan ada 2 orang menikah bisa cocok. Alkitab saya kumpulkan ayat-ayatnya, kecuali menikah dengan mayat itu baru cocok. Betul nggak? Akhirnya mereka diam. Kan ini firman. Aku benci, bukan gak suka. Kalau gak suka masih oke, ini benci sudah. Kenapa dia benci? Yaitu tadi, kalau kamu bercerai, gambarku ini rusak. Anak-anak gak bisa tahu siapa Tuhan. Karena kalau sampai bercerai berarti Tuhan itu kejam dong. Betul. Maka itu saya mulai tadi dengan Injil yang adalah pengampunan. Jadi kalau papa mama bercerai nggak mengampuni dong. Maka gambar Tuhan rusak di hidup anak-anak, rusak di rumah orang Kristen. Karena papa mama rajin berantem. Kiranya firman ini menolong kita untuk berubah mulai hari ini. Maka itu pulang dari sini papa mama kerjakan satu hal penting, pengampunan, pengampunan, pengampunan. Sesalah apapun istri kita, sesalah apapun suami kita, ampuni, ampuni. Kalau anak-anak melihat papa mama rajin mengampuni, mereka kenal siapa itu Tuhan. Karena hukum tertinggi Kristus adalah ampuni. Setuju? Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman ini dapat tempat yang terbaik di hidup kita. Amin. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya minta Ibu Ati, Pendeta Ibu Ati Sabandar berdoa untuk kita semua. Silakan. Apa? Kenapa? Iya. Silakan.